Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Nabi Adam adalah orang pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Sebagai manusia pertama, beliau menjadi nenek moyang bagi semua umat manusia di dunia, termasuk yang beriman dan yang tidak beriman. Kisah Nabi Adam tidak hanya dikenal oleh umat Islam, tetapi juga ditemukan dalam literatur di luar agama Islam, seperti dalam Injil. Dalam Injil, Nabi Adam sering disebut dalam beberapa kitab, seperti kitab Kejadian, Korintus, Roma, dan lain-lain. Nabi Adam dalam Injil disebut sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah pada hari ke-6 penciptaan, dan kemudian ditempatkan di Taman Eden. Dalam Islam, kisah Nabi Adam banyak terdapat di Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah yang mengisahkan bagaimana Allah memberitahu malaikat sebelum menciptakan Adam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Selain Al-Quran, penciptaan Nabi Adam juga disebutkan dalam hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan sebagaimana disifatkan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Sebagai manusia dan laki-laki, Nabi Adam juga merasakan kesepian dan memiliki kebutuhan seperti manusia lainnya. Allah kemudian menciptakan seorang perempuan bernama Hawa untuk menjadi istri bagi Nabi Adam. Tentang penciptaan Hawa, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah An-Nisa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, Adam. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, Hawa. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Berdasarkan penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam hadis, bahwa Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Namun mengenai kisah istri Nabi Adam, ternyata terdapat beberapa literatur yang menyebutkan bahwa sebelum Hawa ada sosok wanita lain yang menjadi istri Nabi Adam. Di dalam literatur tersebut dijelaskan bahwa sebelum Hawa, istri Nabi Adam adalah Lilith. Lantas siapakah sosok Lilith ini? Benarkah Lilith adalah istri Nabi Adam sebelum Hawa? Untuk itu, simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar tidak gagal paham. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Menurut Profesor Nasaruddin Umar, dalam buku Jurnal Pemikiran Islam Para Madinah, ada literatur Yahudi yang menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki pasangan pertama yang bernama Lilith dan Hawa adalah pasangannya yang kedua. Menurut literatur Yahudi, Lilith digambarkan sebagai seorang setan betina yang menakutkan dan seringkali digambarkan sebagai makhluk yang mencari mangsa anak cucu Adam. Lilith diciptakan bersamaan dengan penciptaan Adam, awalnya sebagai istri atau pelayan Nabi Adam. Namun, Lilith memutuskan untuk pergi meninggalkan Nabi Adam karena ia tidak ingin menjadi pelayan. Menurutnya, keduanya seharusnya setara karena sama-sama tercipta dari unsur yang sama. Dikisahkan bahwa ketika berhubungan badan pun, Lilith enggan berada di bawah, dan ia lebih memilih membuahi dirinya sendiri dengan sperma laki-laki daripada harus berhubungan badan dengan posisi ia di bawah. Hal inilah kemudian Lilith meninggalkan Nabi Adam. Setelah kepergian Lilith, kemudian Nabi Adam merasa kesepian. Lantas Nabi Adam mengadu kepada Allah bahwa ia kesepian. Allah pun kemudian merespon keluh kesah Nabi Adam dengan menyuruh Nabi Adam tidur. Ketika tidur inilah kemudian Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam dan diciptakanlah Hawa sebagai pasangan dari Nabi Adam yang kedua. Dengan hadirnya Hawa, kebahagiaan Nabi Adam tumbuh dan hidup mereka semakin bahagia.
Namun, pada akhirnya, Lilith kembali ke surga untuk menemui Nabi Adam. Tapi setibanya di surga, Lilith melihat seorang wanita lain bersama Nabi Adam. Hal ini membuatnya merasa kecewa, dan akhirnya ia bersekongkol dengan iblis untuk mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga. Dalam sumber lain dikatakan, karena sakit hati, kemudian Lilith berusaha untuk mencuri benih Nabi Adam. Ia berusaha mencuri benih Nabi Adam dengan berhubungan badan dengan Nabi Adam melalui mimpi Nabi Adam. Dari sinilah kemudian Lilith berhasil mendapatkan benih Nabi Adam, dan dari benih tersebut lahirlah anak-anak setan. Selain itu, kisah Lilith berhubungan badan dengan Nabi Adam dalam mimpi menjadi cikal bakal adanya mimpi basah. Sahabat, berbagi cerita yang dimuliakan Allah, penting untuk diingat bahwa cerita ini hanya ada dalam literatur Yahudi, terutama dalam kitab Talmud. Selain itu, kisah ini juga ditemukan dalam kitab Erubin 100b, Bava Batra 73b, Nidah 24b, dan Sabbat 151b, yang dihubungkan dengan salah satu pasal dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam Islam, tidak ada literatur yang menjelaskan mengenai Lilith sebagai istri Nabi Adam, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Sebagai Muslim, kita harus berpegang pada Al-Quran dan hadis yang jelas-jelas menyebutkan bahwa istri Nabi Adam adalah Hawa, dan tidak ada istri lain yang disebutkan. Kisah Lilith dapat dianggap sebagai pengetahuan tambahan yang bisa memperluas wawasan kita, tetapi keyakinan utama kita harus berdasarkan pada ajaran Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahannya mohon kiranya untuk dimaafkan. Sampai berjumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.